Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulil karim. Pendengar rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita diizinkan untuk bisa bertemu kembali di program kesayangan kita ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segala ilmu yang kita peroleh nantinya bisa menjadi ilmu yang manfaat guna meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswahnya kepada kita bersama. Pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, berbicara tentang Ramadan ini memang bulan yang sangat kita nanti-nantikan kehadirannya di setiap tahun dalam kehidupan kita ini. Bahkan bila kita melihat ulama-ulama terdahulu, itu 1 tahun itu sudah menanti-nantikan hadirnya Ramadan. Ya, disampaikan dalam qaul ulama salaf, ulama terdahulu itu mereka mengatakan kanu yad'unallaha sittata ashurin ayyuballighahum sahra ramadana summa yad'unallaha sittata ashurin ayyataqabbalahu minhum. Ulama-ulama terdahulu itu berdoa kepada Allah itu selama 6 bulan agar mereka dipertemukan lagi dengan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa minta dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala itu menerima amal-amal soleh di Ramadan yang telah mereka lewati itu. Jadi sebelum ketemu Ramadan 6 bulannya sudah berdoa minta bertemu Ramadan. Setelah ketemu dengan Ramadan berdoa lagi selama 6 bulan. Untuk apa? Agar Allah menerima amal-amal ibadah yang telah dilakukan di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bagaimana keistimewaan bulan Ramadan dan penantian dari setiap hamba Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh karenanya pendengar rahimakumullah, maka Ramadan yang akan kita temui nanti insyaallah tinggal menghitung jari saja, maka harus kita persiapkan dengan semaksimal mungkin. Jadi Ramadan itu harus dipersiapkan. Jangan sampai kita bertemunya apa adanya gitu ya. Tetapi harus ada persiapan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Artinya dalam ayat ini Allah meminta kepada kita itu untuk mempersiapkan hari esok kita, yaitu hari akhirat kita. Kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan, maka kita harus mempersiapkan diri kita ini untuk bagaimana apa yang harus kita kerjakan nanti di bulan Ramadan. Harus dipersiapkan mulai sekarang ini. Dan juga di ayat ini disampaikan takwa yang kedua itu adalah merujuk untuk masa lalu kita. Kalau kita kaitkan pula dengan Ramadan, maka kita tengok Ramadan kita tahun yang lalu. Ya. Amalan-amalan apa yang di Ramadan tahun yang lalu belum kita lakukan atau belum maksimal, maka kita perbaiki di Ramadan yang akan kita temui nanti. Nah, itu adalah bentuk persiapan kita ketika kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mengapa kok Ramadan harus dipersiapkan dengan seperti itu? Karena memang Rasul sudah mengingatkan kepada kita bersama. Rubba sha'imin halduhu min siyamihi al-ju' wal atas.
Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Nah, ini jangan sampai nanti Ramadan yang kita akan temui nanti, insya Allah akan kita ketemui di tahun ini, itu jangan sampai kita hanya berpuasa seperti yang Rasul sampaikan ini. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga saja. Jadi puasanya itu hanya dapat lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan apapun dari puasa yang telah dilakukan. Nah, ini merupakan warning kepada kita bersama agar kita itu berhati-hati dengan puasa kita. Jangan sampai puasa yang kita lakukan itu menjadi puasa yang hanya dapat lapar dan dahaga saja. Nah, karena pendengar rahimakumullah, tujuan akhir dari puasa itu adalah menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Ya, dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan akhir, titik akhir ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan itu adalah Allah ingin menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Dan takwa itu adalah merupakan syarat utama untuk kita bisa nantinya memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja tentunya tidak bisa meraih gelar takwa ini, ya. Oleh karenanya, sekali lagi Ramadan itu harus dipersiapkan dengan semaksimal mungkin. Apalagi kemudian di balik ibadah puasa yang kita lakukan nantinya itu, bila itu betul-betul dilakukan, ya, dilakukan dengan benar, tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, maka ini ada amalan besar yang akan diterima oleh hamba Allah. Rasul menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, kullu amali bani adama yudha'aful hasanatu asru amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa anna ajzi bihi yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amal kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan yang semisal. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, amalan tersebut untukku dan aku sendiri akan membalasnya karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku. Nah, ini menunjukkan bagaimana ibadah puasa itu lebih dari 700 kali kebaikan-kebaikan yang ada di ibadah puasa yang kita terima, dan itu langsung Allah sendiri yang akan membalasnya. Oleh karenanya, pendengar rahimakumullah, agar puasa yang kita lakukan nantinya betul-betul bisa menjadi puasa yang menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa, kemudian kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda yang tidak terhingga, ya, kelipatannya itu, maka ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk mendampingi puasa kita, agar puasa kita bisa menjadi puasa yang betul-betul menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Yang pertama adalah idza kana Ramadan fa aksir minas shadaqah. Bila masuk bulan Ramadan, perbanyak bersedekah. Ya, jadi kalau sudah masuk bulan Ramadan, kita berbanyak sedekah kita. Bila di luar Ramadan kita sudah gemar bersedekah, maka ketika di bulan Ramadan kita tingkatkan lagi kegemaran kita dalam bersedekah. Rasul menyampaikan, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sedekah paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah, ya. Karena Ramadan adalah bulan dilipat gandakan banyak pahala, begitu pula dengan sedekah. Maka sedekah itu menjadi sedekah yang utama itu ada di bulan Ramadan. Maka sekali lagi berbicara tentang sedekah ini, pendengar rahimakumullah, maka kita tidak lagi berbicara nominal angka. Ya, sekali lagi Allah tidak pernah melihat angka yang kita keluarkan ketika bersedekah, tetapi yang Allah lihat adalah bagaimana keikhlasan, kesungguhan kita, ketulusan kita dalam bersedekah. Ya, mari kita berbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Apalagi ada hadis yang juga insya Allah banyak kita kenal hadis ini. Man
aftara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa yang memberi berbuka orang puasa, baginya pahala seperti pahala orang berpuasa tadi tanpa dikurangi dari pahalanya sedikit pun. Nah, makanya nanti kalau ada surat dari musola atau masjid terdekat dari rumah kita yang kemudian isi surat itu adalah jadwal takjil untuk kita, maka kita bergembira. Itu merupakan sarana yang Allah berikan kepada kita untuk kemudian ini menjalankan hadis ini tadi. Jadi ketika kita memberikan makan takjil untuk orang yang berpuasa, maka kita juga mendapatkan pahala seperti orang yang telah memakan takjil kita tadi. Nah, itu mendengar rahimakumullah. Apalagi kemudian Rasul juga menyampaikan kepada kita, ya, dalam salah satu hadis beliau riwayat Tirmizi, ya Rasulullah, innal miskina la yakumu ala babi fama ajidu lahu syai'an u'tihi iyyahu faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kata sahabat, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, sesungguhnya seorang miskin berdiri di depan pintu rumahku, maka aku tidak menemukan sesuatu yang bisa aku berikan kepadanya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, illam tajidi syai'an tu'tinahu iyyahu illa dhilfan mukhraqan fadfa'ihi ilaihi fi yadihi. Jika kamu tidak menemukan sesuatu yang bisa kamu berikan kepadanya selain kuku binatang yang dibakar, maka serahkanlah kepadanya itu di tangannya. Artinya apa? Dalam sedekah itu ini menunjukkan bahwa Allah sekali lagi tidak melihat nominal angkanya. Dalam hadis ini disebutkan ada orang miskin meminta-minta, tidak punya apa-apa, hanya punya kuku binatang yang dibakar, mungkin bagi kita tidak ada nilainya, maka serahkanlah itu kepada orang miskin tersebut. Ini menunjukkan bagaimana kewajiban kita dalam bersedekah. Oleh karena itu, mari pendengar rahimakumullah, amalan pertama ini kita lakukan nanti di bulan Ramadan dengan semampu kita. Mari kita perbanyak sedekah kita di bulan Ramadan. Yang kedua adalah wa mudarisatul Quran, bertadarus Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, maka mari di bulan Ramadan nanti kita dampingi puasa kita dengan banyak membaca Al-Quran. Ya, kita banyak tilawah, bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi kita juga membaca ayatnya saja, tetapi kita juga mulai untuk kemudian memahami arti dari apa yang kita baca. Insya Allah sarana banyak. Ada kata di tempat bekerja kita tidak ada mushaf di tempat bekerja kita, ada gadget kita, HP kita, yang insya Allah aplikasi Al-Quran sekarang banyak. Tinggal ada nggak kemauan untuk kita kemudian bisa memanfaatkan itu, mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran. Ya, dalam salah satu hadis disebutkan an Ibni Abbasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibrilu wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lembut terutama pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya dan Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkan Al-Quran. Artinya apa? Setiap malam, setiap hari Rasul itu bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Nah, maka ini harus kita contoh pula. Kita isi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran. Ya, kita pasang target pendengar rahimakumullah. Misalkan kita mau satu hari satu juz, ya tinggal kita bagi saja semampu kita. Misalkan dibagi setiap selesai melakukan sholat 5 waktu, kita selesaikan berapa ayat. Kita hitung satu juz itu berapa ayat, kita bagi 5 waktu sholat. Kalau masih terasa berat, kita bagi lagi. Misalkan kita tambahkan setelah habis sholat duha, membaca berapa ayat. Nah, itu kita atur saja sesuai kemampuan kita. Yang penting kita punya target. Ya, misalkan itu. Atau punya target yang lainnya, monggo. Yang penting, hari-hari kita di bulan Ramadan itu harus selain puasa kita lakukan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, jangan sampai terlewatkan. Apalagi Al-Quran ini adalah penolong kita. Al-Quran itu adalah syafaat kita
yang nantinya akan menolong kita di kubur kita, bahkan nanti di yaumul mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul menyampaikan an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Dari Abu Umamah al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Nah, kan jadi Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat kita nanti di kubur kita maupun nanti di yaumul mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, kemudian amalan pendamping berikutnya adalah kum qiyamal lail, mendirikan sholat malam. Atau biasa kita sebut kalau itu dilakukan di bulan Ramadan dengan namanya sholat tarawih. Kenapa kita harus melakukan sholat tarawih? Karena yang pertama, sholat tarawih itu kita akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya. Jadi mendirikan sholat malam atau tarawih itu di bulan Ramadan karena iman, yakin kepada Allah dan mencari pahala dari Allah. Maka selepas dia pulang tarawih, dosa-dosanya yang lalu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kemudian kita bisa ngikuti imam sampai habis. Ya. Maka kita akan mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Innahu man qama ma'al imami hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailatan. Siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Lah ini mendengar rahimakumullah. Bagaimana sholat malam itu sungguh luar biasa fadilahnya untuk kita. Sungguh luar biasa keutamanya untuk kita. Maka jangan sampai nanti di malam-malam Ramadan kita melewatkan sholat tarawih yang sudah dituntunkan kepada kita bersama. Yang terakhir mendengar rahimakumullah, amalan pendamping puasa itu adalah wa'takif fil asril awakhir, beriktikaf di 10 hari terakhir. Ya. Jadi nanti Ramadan yang sudah kita lewati itu hendaknya ditutup dengan melakukan iktikaf. Ya di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena nanti di 10 hari terakhir itu bisa jadi itulah penentu bagaimana kualitas Ramadan kita. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Maka agar Ramadan kita nanti yang sudah 20 hari terlewatkan, kemudian menjadi Ramadan yang betul-betul luar biasa bagi kita, maka mari ditutup dengan melakukan iktikaf di 10 hari terakhir. Bahkan Rasul menyampaikan dalam hadis beliau, ya, diriwayatkan oleh Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasul itu kalau sudah 10 hari terakhir itu di bulan Ramadan, kesungguhannya itu sangat sungguh-sungguh melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lain. Jadi di 20 hari Rasul itu sungguh-sungguh, tapi di 10 hari terakhir sangat sungguh-sungguh. Diperkuat lagi keseriusannya dalam beribadah Ramadan. Nah itu pendengar rahimakumullah. Ya. Lantas kenapa kalau dari 10 hari terakhir? Karena jawabannya adalah di 10 hari terakhir itulah kemudian ada malam Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah itu mendengar rahimakumullah, beberapa amalan yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mendampingi puasa kita, agar nanti puasa kita itu bisa betul-betul menjadi puasa yang bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi bisa menjadikan puasa yang menjadikan kita itu menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, gitu ya. Jadikanlah Ramadan dan ini untuk mengupgrade dan mengupdate kembali keimanan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasul menyampaikan, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla
ayyughfara lahu, dan celakalah seseorang bulan Ramadan datang menemuinya, kemudian ia keluar dari Ramadan tetapi ia tidak mendapatkan ampunan. Artinya mari Ramadan yang akan kita temui nanti kita manfaatkan betul dengan semaksimal mungkin. Kita serius menghadapi Ramadan dengan selain berpuasa yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kita juga mendampingi puasa kita dengan amalan-amalan yang tadi sudah kita bahas bersama. Mungkin Allah mendengar rahimakumullah, untuk konklusi kita pada pagi hari ini, sekali lagi mari Ramadan yang nanti akan kita temui ini kita persiapkan betul. Mari kita tengok Ramadan kita yang lalu, bila ada masih yang belum lengkap, mulai kita planning hari ini, kita rencanakan hari ini, kita niatkan mulai hari ini bahwa Ramadan ini yang kurang-kurang itu bisa kita perbaiki lagi. Yang sudah baik kita tingkatkan lagi. Karena kita belum ada jaminan tahun depan ketemu dengan Ramadan lagi. Karena belum ada jaminan itu, maka mari kita banyak berdoa kepada Allah bahwa kita diberi kesempatan untuk bisa ketemu Ramadan tahun ini. Kalau sudah ketemu, jangan sia-siakan. Mari kita isi dengan banyak amal-amal kebaikan. Itu Mbak Mira. Dan Allah memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu Ramadan tahun ini, dan kita bisa mengisinya dengan banyak-banyak amal kebaikan. Saya kira itu Mbak Mira. Kurang lebih wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.